Oke, jadi inilah salah satu tujuan adanya fitur JavaScript Modules. JavaScript Modules sendiri ini adalah fitur yang lumayan modern sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan browser versi lama, mungkin beberapa browser tidak mendukung JavaScript Modules gitu ya. Jadi JavaScript Modules ini merupakan fitur di mana kita bisa membuat modul ya, yaitu adalah kode JavaScript yang bisa digunakan ulang ya untuk kode JavaScript. Jadi biasanya kan kalau kita bikin kode JavaScript mungkin di dalam satu file, ya anggap saja file-file tersebut adalah modul ya. Jadi JavaScript Modules ini diawali sebenarnya dari teknologi yang namanya Node.js. Nah selanjutnya banyak library yang akhirnya mengadopsi penggunaan JavaScript Module yang dilakukan di Node.js gitu ya. Nah agar bisa berjalan di web browser tanpa menggunakan Node.js. Nah contohnya ada library yang namanya CommonJS, ada library namanya AMD, ada Require.js. Itu semua mereka melakukan mekanisme seperti mengadaptasi ya modul yang biasa digunakan oleh si Node.js. Nah, tapi sekarang itu tidak perlu lagi nih kita menggunakan library CommonJS, AMD, Require.js. Kenapa? Karena browser-browser modern sekarang sudah mendukung yang namanya JavaScript Modules gitu ya. Nah, tapi ya harus hati-hati nih kalau teman-teman masih menggunakan browser yang lama. Itu contohnya menggunakan Internet Explorer. Itu sampai sekarang sudah tidak support ya JavaScript Modules. Makanya si Microsoft itu sudah mengganti Internet Explorer menjadi Microsoft Edge. Kalau Microsoft Edge itu sudah mendukung yang namanya JavaScript Modules. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan Internet Explorer, maka dia belum mendukung tentang JavaScript Modules. Nah, jadi secara garis besar ada dua kata kunci yang biasa digunakan dalam JavaScript Modules, yaitu kata kuncinya adalah import dan juga export. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di chapter-chapter tersendiri ya. Jadi sederhananya adalah import itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil sesuatu dari JavaScript modul ya. Nah, sedangkan export itu digunakan sebagai kata kunci yang digunakan untuk memberitahu kalau di dalam modul ini bagian mana yang ingin kita expose keluar sehingga bisa diimport dari luar modul. Jadi kurang lebih seperti ini ya JavaScript modul. Nah, tenang aja kalau teman-teman masih bingung, nanti tiap chapter kita akan bahas lebih detail gitu ya. Jadi dari mulai pertama nanti kita akan coba bandingkan ya perbedaannya tanpa modul dan menggunakan modul sampai bagaimana cara menggunakan JavaScript Modules. Oke, sekarang kita akan membuat projectnya terlebih dahulu ya. Sederhana aja, kita akan buat folder kosong namanya adalah belajar JavaScript Modules. Oke, saya akan masuk ya. Teman-teman silakan buat folder. Saya akan menggunakan perintah terminal ya. Teman-teman kalau mau menggunakan UI juga boleh, silakan. Intinya kita buat folder. Saya akan masuk ke tempat saya biasa development. Lalu saya akan make directory namanya belajar JavaScript Modules ya. Lalu kita akan masuk. Nah, silakan teman-teman buka foldernya, bisa menggunakan JetBrains WebStorm atau menggunakan Visual Studio Code. Saya akan buka menggunakan dua-duanya ya, WebStorm dan juga Visual Studio Code. Oke, ini Visual Studio Code dan ini adalah WebStorm. Ya. Jadi sekarang kita sudah selesai ya. Jadi kita sudah bikin folder kosong ya. Teman-teman boleh gunakan editor mana aja boleh, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang live server. Saat kita menggunakan fitur yang namanya JavaScript Module, itu sangat disarankan teman-teman menjalankan kode JavaScript-nya di dalam web server. Jadi artinya tidak langsung dari file teman-teman buka menggunakan web browser. Jangan ya. Kenapa? Karena beberapa mungkin tidak akan jalan kalau teman-teman bukanya langsung dari file. Jadi teman-teman harus beneran running dalam mode web server. Nah, hal ini karena spesifikasi dari JavaScript Module meminta secara default kode JavaScript perlu di satu domain server yang sama. Jadi kalau teman-teman misalnya membuka file HTML-nya menggunakan URL file.2/ di depannya gitu ya, maka dikhawatirkan akan terjadi error yang namanya CORS atau singkatan dari Cross Origin Resource Sharing gitu ya.
Jadi pastikan teman-teman nanti menggunakan web server. Nah, di sini kita akan coba menggunakan web server ya. Dan tapi web servernya itu sangat gampang digunakannya gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan seperti misalnya Nginx atau misalnya Apache HTTPD, itu nggak perlu gitu ya. Sudah ada plugin bawaan dari Visual Studio Code atau juga JetBrains ya. Itu sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal secara manual. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, teman-teman bisa install plugin namanya adalah Live Server. Jadi plugin ini nanti bisa digunakan untuk menjalankan local web server ya. Jadi lebih gampang nih kalau teman-teman menggunakan plugin ini ya. Jadi plugin Live Server ini bisa digunakan untuk menjalankan local web server, sehingga saat teman-teman nanti mengakses kode JavaScript-nya, kita bisa menggunakan domain localhost ya. Atau misalnya 127.0.0.1. Oke, jadi ini pluginnya. Kalau teman-teman lihat di sini, silakan diinstal ya. Jadi kalau di Visual Studio Code-nya, teman-teman masuk ke bagian extension, cari langsung Live Server. Nah, di sini Live Server ya. Kebetulan saya sudah menginstalnya. Kalau teman-teman sudah install, di pojok kanan bawah ini ada tombol Go Live. Ketika teman-teman klik Go Live, nanti dia akan merunningkan local web server ya terhadap folder yang sekarang kita buka. Ya, kebetulan di sini foldernya masih kosong ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman misalnya menggunakan JetBrains ya, JetBrains IDE itu tidak perlu menginstal apa-apa lagi. Di dalam JetBrains IDE seperti IntelliJ IDEA, WebStorm gitu ya, PHPStorm, Golang gitu ya, itu semuanya sudah ada local web server. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal plugin tambahan. Oke, jadi gimana caranya? Oke, jadi sekarang saya akan coba buat file HTML di sini ya. File HTML-nya isinya misalnya index. Jadi index HTML. Di sini misalnya belajar JavaScript modules. Oke, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Saya save. Nah, di Visual Studio Code juga sudah ada nih index.html. Ini saya perbesar dulu. Oke. Setelah ini teman-teman kalau di Visual Studio Code dulu ya, kita klik yang tombol Go Live ini. Ketika saya klik, nah lihat dia otomatis membuka browser. Browsernya ini langsung buka 127.0.0.1 di portnya 5500. Ini udah otomatis jalan menggunakan local web server ya. Nah, bahkan dia bisa auto reload. Jadi kalau teman-teman di sini edit gitu ya, saya tambahkan H1 misalnya belajar JavaScript modul, saya save ya. Nah, lihat dia langsung reload, berubah ya. Perubahannya langsung kelihatan di sini. Jadi ini enaknya kalau menggunakan live server. Nah, kalau teman-teman menggunakan WebStorm, itu ketika teman-teman buka file HTML, nah di pojok kanan atas di sini ada tombol untuk menjalankan dalam mode live server. Jadi cukup klik misalnya Google Chrome ya. Ketika saya klik Google Chrome di sini, nah dia akan buka Google Chrome. Agak berbeda. Contohnya di sini hostnya menggunakan localhost, portnya 63342, mungkin berbeda ya. Dia biasanya random, beda seperti yang di Visual Studio Code, dia portnya 5500. Kalau yang di JetBrains dia random biasanya. Lalu di sini diikuti dengan nama foldernya biasanya. Kalau di sini enggak. Ya, nggak ada nama foldernya. Tapi kalau di sini ada nama foldernya. Tapi dia tetap ada hot reload-nya ya. Jadi kalau teman-teman ubah, di sini saya ubah 2 baris, saya save, saya buka browser. Nah lihat, dia otomatis hot reload ya. Jadi langsung ke reload seperti ini ya. Jadi ini mulai sekarang, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Jadi saya pastikan kalau teman-teman nanti menggunakan belajarnya ya di JavaScript modul ini, pastikan selalu menggunakan local web server. Jadi saya ajarkan live server, kenapa? Karena ini yang paling mudah. Teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Sekarang kita akan coba dulu ya tanpa menggunakan JavaScript modul. Sebelum kita membahas tentang JavaScript modul, sekarang kita akan coba dulu ya membuat kode program JavaScript tapi tidak menggunakan JavaScript modul. Nah, saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut ya,
menggunakan HTML contohnya, secara default kode JavaScript tersebut bisa langsung diakses. Baik itu misalnya di dalamnya ada variabel atau function atau class, itu secara default bisa langsung diakses ketika kita include ya ke dalam si HTML menggunakan script source misalnya, seperti itu. Oke, misal saja kita punya kode JavaScript seperti ini. Jadi kita punya namanya library.js. Isinya ada dua function, say hello dan say goodbye.